Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buat sedikit yang berbeda dari hari-hari kemarin. Ini adalah puding lapis Filipin. Oh, jauh kita ke Filipina ya. Nah, ini rasanya enak banget, lembut di lidah. Terus ada rasa karamelnya, juga rasa pandan dan coklat. Oh, kalian udah bisa bayangkan ya gimana rasanya. Nah, pas banget juga untuk berbuka puasa atau camilan kita sehari-hari. Oke ya, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Nah, ini bahannya kita gunakan 4 telur, 2 bungkus agar-agar yang plain tanpa warna. Kemudian gula pasir 250 gram atau 25 sendok, 100 gram margarin atau sekitar 5 sendok makan, 150 ml susu kental manis, 600 ml air, dan ini coklat bubuk 2 sendok makan nanti kita gunakan, juga pasta pandan secukupnya. Cukup simpel ya bahannya ya, standar-standar aja sih. Kita pecahkan dulu 4 butir telur. Jadi ini juga buatnya mudah banget, tinggal kreasi dari kalian aja sih untuk lapisan-lapisannya. Kemudian masukkan gula pasir, kita aduk sampai ringan, sampai gulanya itu udah mulai ikut tercampur dengan telur. Nah, siapkan panci, tuangkan airnya, masukkan susu kental manis, aduk-aduk, kemudian masukkan margarinnya, dan 2 bungkus agar-agar yang plain. Ini kita campurkan dulu. Kalau kalian suka buat puding apa? Mungkin aneka macam puding ya. Nah, ini kita aduk dan akan kita masak dulu sampai margarin ini mencair. Agak terus diaduk. Kalau udah margarinnya mencair, ini baru sampai hangat aja. Jadi saat hangat ini kita angkat dulu ya. Dan masukkan 1 centong dulu ke dalam telur, kemudian aduk cepat seperti itu agar telurnya nggak mateng. Nah, sedikit demi sedikit kita buat pancingan namanya. Buat pancingan, terus aduk cepat ke telur dan gula tadi. Oke, kalau udah kita tuangkan lagi deh. Kembalikan ke panci semuanya. Masih kita aduk dulu. Kalau enggak nanti mateng telurnya ya. Lanjut, kita akan masak sampai mendidih sambil diaduk, jangan ditinggal karena nanti akan meluap. Oke. Semakin lama terasa semakin berat dan sedikit mengental. Nah, kalau udah mendidih bisa kita matikan. Siapkan loyang, ukurannya 20 x 10 x 10 cm, dan loyangnya udah kalian siram dengan air matang agar nanti nggak melekat ya pudingnya. Nah, ini 3 centong untuk 1 mangkuk. Mangkuk kedua itu 2 centong. Jadi terserah kalian nanti mau bagian yang mana yang lebih banyak. Sisanya kita sisihkan untuk bagian warna yang asli. Mangkuk pertama yang tadi itu untuk coklat, mangkuk yang kedua untuk pasta pandan. Nah, jadi terserah kalian aja ya, disesuaikan aja pembagiannya, modifikasi layernya itu suka yang seperti apa. Oke, oh ya tadi udah kita letakkan 2 centong di cetakan biar cepat kalian bisa masukkan di kulkas dulu.
Kemudian ini kita tambahkan pasta coklat. Bukan pasta coklat, bubuk coklat, aduk cepat. Nah, jadi mengaduk juga membantu mencegah pembekuan bukan pembekuan darah, mencegah cepatnya puding ini membeku. Nah, gitu. Nah, ini udah mulai set, tapi jangan set-set banget ya, masih lembut-lembut. Kemudian tuangkan beberapa sendok adonan yang coklat sambil diratakan. Nah, saat Mama Iji mencoba buat puding ini terasa terlalu kental. Jadi pada resep yang udah diberikan ke kalian itu udah yang oke deh. Jadi kemungkinan jika kalian buat dengan resep yang udah Mama Iji berikan itu udah lebih encer sedikit ya, nggak terlalu kental seperti ini. Ini terlalu padat banget. Setiap menunggu lapisan boleh kalian letakkan di kulkas. Kalau udah sedikit set, udah bisa ditumpuk lagi dengan warna yang lain. Dan ini terus seperti ini bergantian. Untuk yang hijau lebih tipis daripada yang coklat, ini yang Mama Iji buat ya. Jadi terserah kalian mengkombinasikannya. Nah, ini udah membeku, itu bisa kita panaskan dengan api kecil di kompor. Tambahkan aja dengan beberapa mili, kira-kira 10 mili air matang. Jadi encer lagi. Dan itu adalah yang terakhir ya. Jangan dimasukkan di kulkas yang terakhir. Sekarang 1 bungkus agar-agar tadi dengan air dan gula. Ini kita akan buat karamelnya dulu. Gulanya kita karamel dengan api yang kecil, gak usah diaduk, biarkan aja. Nah, setelah leleh baru kita goyangkan pancinya, kemudian masukkan air yang udah kita campur dengan bubuk agar-agar yang plain juga. Kita tuangkan sampai gulanya ini meleleh dan tercampur. Jadi ini untuk bagian penutup atas puding. Kita buat dari karamel. Nah, untuk tambahan ini opsional aja. Jika kalian punya kismis tuh, dipencet-pencet sampai gepeng. Nanti akan menyerupai buah prune. Kalau kismis kan murah ya. Nah, ini kalau udah set, kita buat goresan-goresan tipis dan halus agar nantinya cairan puding yang terakhir itu bisa melekat menyatu. Jadi tidak terpisah lapisannya. Tadi udah kita pencet-pencet, digepengin segepeng-gepengnya menggunakan plastik. Kemudian kita susun rapat deh seperti itu ya kan. Nah, ini dia hasilnya. Tapi belum selesai loh. Tiba-tiba Mama Iji itu ada ide lagi. Ada sukade ijo, ayo kita tambahkan. Jadi ini penuh dengan eksperimen. Kalian juga bisa bereksperimen ya sesuai selera. Nah, ini puding karamelnya udah mateng, udah mendidih dan tercampur. Kita masukkan secara perlahan, sedikit aja dulu. Di sini Mama Iji masukkan sebagian agar kismis dan sukadenya tadi nggak ngambang. Nah, dibiarkan dulu sampai sedikit padat, lalu kita masukkan lagi. Sebenarnya lebih cakep kalau terlihat bening itu ya. Kalau kita tuang semuanya lebih coklat. Jadi bisa juga sih opsi kalian kalau mau terlihat penampakan bagian atasnya itu agar-agarnya buat setengah aja, jadi lebih tipis. Nah, kalau ini kan tebel ya bagian atasnya, sehingga tertutup hiasan kismisnya. Sekarang kita potong. Ini pisaunya terlalu kecil dibandingkan dengan tebelnya puding, jadi rada susah. Tapi Mama Iji pengen itu tuh garis-garis dari pisaunya terlihat. Ini dia hasilnya. Kalian boleh buktikan sendiri. Pas untuk ide jualan saat Ramadan nanti ataupun untuk dinikmati sekeluarga. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.